Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Pemirsa, inilah talk show yang membuka ruang diskusi, lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita. Setiap sudut pandang punya versi dari makna. Nah, di sini di POV bersama saya, Gesmi Sitanggang, dan Point of View kali ini kita akan membahas travel fair melawan fraud penipuan online. Dan untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan Bapak Anton Sumarli, selaku Vice President Astindo. Halo, apa kabar Pak Anton? Baik, terima kasih Mbak Gesbi. Terima kasih untuk waktunya untuk datang di POV ya Pak hari ini. Terima kasih. Ya Pak Anton, kita ketahui bahwa saat ini kan banyak sekali penipuan paket wisata nih Pak, dan beredar di media sosial. Menurut Pak Anton sendiri, mengapa nih masyarakat masih mudah tergiur dan menjadi korban? Nah, ini dia penting banget ya, karena saat ini tuh banyak sekali penipuan yang terjadi di sosial media yang kami dapat terima laporan gitu ya dari masyarakat. Dan tentunya kalau pertanyaannya kenapa sih kok masih banyak masyarakat yang tertipu? Tentunya adalah tawaran yang diberikan itu sangat menggiurkan gitu. Karena kita ngelihat bahwa kadang-kadang penawaran yang diberikan di sosial media itu ekstrim banget dan sometimes gak masuk akal. Kadang-kadang bisa tiket penerbangan diskon sampai 50%. Yang which is kita sendiri itu selama pengalaman saya, diskon 50% itu dari mana ya? Sometimes gitu kan seperti itu. Dan itu yang membuat masyarakat tuh gampang untuk tertipu sih gitu kan. Karena tergiur dengan penawaran yang begitu menggoda. Dan yang kedua, kurangnya informasi kalau menurut saya. Karena mereka main langsung asal percaya dan tidak ngecek dulu dan gak tahu informasi-informasi yang jelas, dan akhirnya ya terjadilah penipuan itu sih, gitu, seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya kalau penipuan itu kita bisa tahu ciri-cirinya ya Pak Anton. Nah, menurut Pak Anton sendiri ini apa aja sih Pak ciri-ciri yang paling mudah untuk dikenalin, dan penawaran paket wisata yang diduga itu penipuan itu contohnya seperti apa Pak? Kalau zaman dulu mungkin gampang ya, terlalu obvious ya untuk penipuan itu kita bisa ngelihat ya. Tapi kalau sekarang sebetulnya ya Mbak Gesbi ya, itu agak sulit loh ngebedainnya. Kadang-kadang karena betapa canggihnya teknologi, kadang-kadang juga betapa tambah pinternya penipu-penipu itu untuk melakukan penipuan gitu. Dan masyarakat juga gampang untuk tertipu. Salah satu contohnya gini, yang pertama adalah banyak sekali penipuan tuh ada melalui semacam kayak misalnya contoh website ya gitu, atau link, atau mungkin melalui sosial media, Instagram. Jadi menyerupai sebetulnya. Saya izin boleh masukin brand ya gitu ya. Karena kemudian saya sendiri owner dari travel agent Travelux gitu ya, seperti itu juga. Selain dari wakil ketua umum di asosiasi Astindo, nah saya juga sebagai owner dari travel agent. Nah, travel saya juga pernah dulu sempat ada yang scamming gitu kan, seperti itu. Jadi nama travel saya Travelux Travel. Jadi mereka tuh menggunakan double L. Jadi Travelux double L. Sometimes orang tuh enggak gitu kan. Kadang-kadang kan oh ini Travelux gitu kan, seperti itu. Katanya double L gitu kan. Dan itu linknya tuh berbeda. Websitenya pun berbeda dengan website kita gitu. Dan itu dialihkan ke tempat yang berbeda. Hal-hal seperti itu juga banyak sekali modus gitu ya. Jadi yang pertama itu mungkin mereka bisa mengaburkan dalam arti bahwa hal yang simple secara pandangan mata, tapi kita tuh terkaburkan gitu kan, seperti itu. Atau yang kedua juga mungkin dengan penawaran yang tadi saya bilang tadi gitu ya, itu harganya murah banget, terus mereka nggak tahu dan nggak ngecek juga dan sebagainya, dan akhirnya apa yang terjadi, banyak yang terjadi gini, mereka cuma beli tiket, mereka di-shoot di tiketnya dan sebagainya. Ada yang total tiketnya bodong, nggak terbang, tapi ada juga yang dia terbang tapi cuma one way. Itu juga ada banyak kejadian kasus yang seperti itu. Pulangnya nggak ada tiketnya loh gitu kan, tapi dia bisa bikinin tiketnya tuh pulang pergi terkesan, tapi yang pulangnya itu nggak ada sebetulnya. Itu juga sangat merugikan. Nah, makanya kenapa kita harus pelajarin ciri-cirinya tuh apa aja sih gitu kan, dan sebagainya. Kita harus teliti, ngecek dulu dan sebagainya. Bahkan kalau memang perlu kita cek dulu. Kadang-kadang contoh misalnya penerbangan dengan pesawat apa, kadang-kadang kita bisa ngecek di bookingnya ada apa enggak gitu kan, seperti itu. Banyak sih yang bisa kita lakukan sebetulnya. Gitu, ternyata kita sampai
bisa paham kalau itu adalah bagian penipuan, kita harus cek sedetail mungkin Iya. sebenarnya ya Pak Anton. Iya. Bahkan dari link itu aja, satu huruf saja itu bisa masuk menjadi penipuan seperti itu. Betul. Nah ini sebenarnya hal ini perlu sekali diketahui oleh rekan-rekan untuk pemirsa Eljon TV. Karena Betul. mungkin ini kan salah satu bagian dari early warning. Betul. Karena banyak sekali masyarakat di luar sana yang penting kadang tergiur harga murah. Harga murah Balik lagi tadi kan, gitu ya, kan. Pak. Jadi lupa Karena jadinya. jadi lupa kayak ini sebenarnya kayak sama. Iya. Travelook O-nya aja ada beberapa kelewatan, itu sebenarnya udah berbeda gitu. Betul, betul. Nah, kalau Pak Anton sendiri lalu kalau tadi kita bisa lihat dari hurufnya mungkin dan terus mungkin dari harganya. Nah, tips lain kira-kira Pak, apa sih yang harus kita perhatikan lagi supaya kita tidak sampai kena penipuan ini? Iya. Karena kan pasti orang udah spend money, mau Iya. jalan-jalan, mimpinya udah mau kemana, Betul. tapi malah sayang tiketnya hangus gitu. Betul, jadinya zong gitu Jadi ya. song gitu kan. Nah, kalau dari Pak Anton seperti apa? Saya sendiri kadang-kadang juga melakukan pembelian online, bukan cuma travel ya, lain juga ya. Sebenarnya sama sih perlakuannya gitu. Kalau yang saya lakukan adalah gini, setelah saya ngeliat bahwa ini ada paket yang murah nih, atau ada penawaran yang murah, penawaran yang bagus gitu ya, saya coba ngecek biasanya, ngecek dulu kredibilitas atau rekam jejak dari website tersebut atau sosial medianya dia gitu kan. Kita bisa cek kok sekarang melalui Google gitu. Itu yang pertama sih. Kalau saya bilang cek dulu melalui Google, apakah ada report atau ada apa, nggak ada sebagainya. Dan kita lihat tuh biasanya tuh rekam jejaknya kayak gimana, pengalamannya dia gimana gitu kan. Nah, saya juga kemarin sempat ngecek juga tuh Mbak, maaf jadi cerita ya gitu ya. Di sosial media juga ada banyak juga yang cerita gitu kan kena tipu. Tapi memang dia udah curigain karena kolom komentarnya ditutup kayak gitu kan, seperti itu atau apa kan. Kalau di Instagram misalnya gitu ya, tau-tau kok banyak ditutup, banyak yang aneh lah, janggal. Nah, itu juga perlu diwaspadain sih kalau menurut saya. Terus yang kedua kalau menurut saya gini, setelah kita yakin nih rekam jejaknya bagus ya gitu kan. Kalau menurut saya sebelum kita melakukan transfer, saya juga ngecek. Kalau saya pribadi pengalamannya gini, dia kasih nomor rekening nih, nomor rekeningnya kita lihat dulu nih, ini rekeningnya pribadi bukan gitu kan. Kalau rekening pribadi memang sih sekarang ada banyak juga ya, mungkin rekening owner gitu ya, nggak bisa disalahin. Tapi saya juga kadang-kadang lihat dulu nih gitu kan, ini bener gak? Yang saya tahu ada aplikasi, ada di website gitu, Mbak bisa ngecek tuh rekening. Saya masukin nomor rekening itu gitu kan, biasanya saya cek dulu tuh gitu, maksudnya ini pernah dilaporkan penipuan atau enggak gitu kan. Pada saat dia rekeningnya PT sih lebih aman lagi kalau menurut saya gitu kan. Oh, ini rekeningnya PT, lebih terjamin. Dan yang paling ketiga, yang paling penting adalah kalau saya lihat adalah saya memastikan bahwa ini travel dia punya lokasi fisik. Itu paling penting. Karena pada saat dia punya lokasi fisik, kita tenang sih. Walaupun hati-hati juga, lokasi fisik itu juga bisa ditulis sih dimanapun dan sebagainya. Pernah kejadian di salah satu travel agent di Bali waktu itu, gitu ya. Jadi sempat didatengin, nggak tahu itu kamar kos. Jadi bukannya kantor. Jadi kita ketipu semua gitu kan, seperti itu. Jadi memang lokasi fisik ini juga mungkin kalau nilainya besar ya, kadang-kadang kita bisa ngecek gitu kan secara langsung. Tapi kalau nilainya kecil kan kadang-kadang bisa di luar kota juga susah kan gitu kan. Tapi poin 1 dan poin 2 tadi sih gitu kan, seperti itu yang jadi penting buat saya. Dari nomor rekening harus dicek, Iya. websitenya harus dicek, sosial medianya apakah meragukan, adakah komen-komen negatif gitu kali ya Pak. Nah tapi kan sekarang orang ya nggak menutup kemungkinan semua orang mencari travel fair yang menawarkan harga murah. Iya, betul. Nah misalnya harga murah sering sekali, saya juga suka jalan-jalan, jadi saya juga cari mana nih tiket pesawat yang murah, di season apa kita akan berangkat, nanti paketannya harganya murah. Nah kalau dari Pak Anton sendiri, cara kita mengecek misalnya harga yang dikasih itu make sense gak sih dengan tujuan kita untuk holiday ini, itu gimana Pak? Oke. Tadi bicara soal travel fair ya, gitu kan. Pertanyaannya mengenai travel fair. Nah, saat ini memang sedang lagi ramai kan di Indonesia, tentu khususnya di Jakarta nih ada banyak sekali pameran-pameran travel gitu kan. Jadi yang kita sebut travel fair gitu kan di beberapa kota juga di Indonesia, dan khususnya di Jakarta di beberapa tempat. Nah, menarik yang tadi Mbak Gesbi tanyakan gitu kan. Nah, menurut saya kalau kita bicara soal travel fair itu akan lebih meyakinkan sih
sih gitu kan, akan lebih meyakinkan bahwa kita bisa lebih percaya dan membeli paket-paket yang ada di travel fair gitu kan, dibanding dengan tadi dengan yang di online. Saya tidak menentang online ya Mbak Gesbi ya gitu, dalam arti bahwa yang di online juga mungkin banyak sih yang dari penawaran yang kredibel, yang benar-benar yang dapat dipercaya gitu ya, itu juga banyak gitu kan. Tapi pada saat di travel fair itu kita bisa ketemu secara fisik gitu kan. Saya bukan bicara soal travel fair-nya adalah, tapi kalau saya pribadi mungkin kalau dulu ada istilah yang tim bubur diaduk sama tim bubur nggak diaduk kan gitu kan. Kalau saya mungkin lebih suka dengan tim yang travel yang offline, yang dalam tanda kutip yang ketemu langsung gitu kan. Melihat fisiknya langsung karena kalau gitu bicara ya. travel fair kan kita kan bicara soal ketemu langsung juga kan gitu kan. Kalau saya lebih percaya sama teman-teman travel agent yang mungkin kita ketemu langsung sih dibanding dengan yang online gitu. Nah, kenapa juga gitu? Maaf jadi panjang nih ceritanya nih. Seneng saya Tapi biar justru, seru kan, jadi saya banyak biar informasi. lebih banyak ini kan gitu. Iya. Saya juga sekali lagi yang tadi saya bilang di awal, saya nggak menentang nih teman-teman kalau misal mau beli secara online atau yang secara offline gitu kan, seperti itu. Kita bicara travel fair yang tadi saya bilang offline kan gitu kan, seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau online itu juga mungkin punya banyak keunggulan. Kadang-kadang juga teman-teman mungkin yang pengen praktis gitu kan, pengen praktis, pengen cepat gitu kan, seperti itu. Belinya tuh pasti, ya udah deh saya beli online aja, tek langsung dapatkan, langsung booking, langsung keluar tiket dan sebagainya. Dibanding harus kontekan dulu sama si travel konsultannya gitu kan dan sebagainya. Nah, tapi masing-masing akan punya banyak keunggulan, positif dan negatif sih Mbak, gitu. Nah, kalau boleh saya cerita sedikit gitu ya. Nah, kalau misalkan kita beli melalui travel yang online, misalkan seperti itu, yang saya bilang tadi praktis, cepat dan gampang. Tapi terkadang kita harus hati-hati. Mungkin ini tips juga buat pemirsa dan teman-teman semua gitu ya, untuk pada saat membeli travel di online, tiket di online, harus hati-hati, harus perhatikan. Karena kenapa? Karena terkadang contoh gini, kalau untuk yang one way direct gitu ya, itu mungkin aman, gampang. Misalnya contoh Jakarta ke Kuala Lumpur, simple gitu kan. Tapi pada saat bicara ke misalnya Jakarta ke London gitu kan misalkan. Nah, terkadang kalau di travel online itu mungkin harga bisa, tapi harganya lebih murah loh di online gitu kan, seperti itu. Nah, tapi karena dia mencocokkan poin-poin yang ini yang murahnya, kelas yang murahnya, poin dari karena harus transit kan, nggak mungkin ada yang direct kan. Misalnya contoh Jakarta misalnya ke satu city deh gitu kan, di China atau di apa dan sebagainya. Nah, dari situ dia baru terbang lagi ke London misalkan, seperti itu. Nah, harus diperhatikan adalah pada saat kombinasinya, kalau kombinasi seperti itu, transit poinnya itu harus diperhatikan, karena ada online itu yang dia keluar terminal dan harus imigrasi. Dan terkadang itu banyak kasus yang saya dapat laporan, itu mereka tuh beli tiket nih gitu kan, seperti itu, terus mereka nggak sadar bahwa itu dibutuhkan visa. Walaupun di online itu ditulis sih, dia mention dibutuhkan visa, tapi namanya kita masyarakat kan main langsung murah, yang penting udah tiket ini transit di satu tempat lah gitu kan, nggak apa-apa transit, udah langsung jebret gitu kan, istilahnya langsung beli tiket gitu kan. Abis itu panik, visanya nggak mudah loh, visanya susah loh, dan tau-tau nggak cukup waktu nih gitu kan, gitu. Jadi itu harus hati-hati. Pada saat kita beli dengan travel offline, itu semua diinformasikan secara baik dan jelas gitu kan, bahwa ini akan transit loh, ini kamu akan susah, dan transitnya tuh cuma 2 jam. Kamu imigrasi ini kayaknya nggak make sense deh, nggak keburu gitu kan, seperti itu. Itu yang tidak dijelaskan di travel online dalam tanda kutip gitu. Jadi itu yang teman-teman harus hati-hati, dan apa ya namanya, kalau saya makanya kenapa saya bilang saya lebih suka dengan yang travel offline, karena akan bisa berkonsultasi secara langsung, dan tentunya saya juga lebih suka di travel fair karena banyak sekali penawarannya luar biasa gitu sih. Wah, Pak Anton, ini kalau tadi Pak Anton ceritakan tentang bagaimana pengalaman beli online yang nanti akan ada transit seperti itu, saya jadi ingat, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Iya, ini yang dekat aja. Saya waktu itu dari Jakarta, saya mau ke Langkawi. Saya kira Langkawi itu bisa one way. Ternyata mereka kan harus transit lagi. Nah, saya beli terpisah.
Karena saya cuma berpikir, ini pasti bisa deh. Ternyata kita nggak berpikir, dari Jakarta ada delay. Yes. Yang akhirnya ternyata mereka ketika saya sampai di sana, ujung-ujungnya apa? Pengennya murah, itu yang mau ke Langkawi transit saja jadi loss, Pak. Jadi hangus kan Hangus. tiketnya kan, betul. Nah, ini memang hal-hal yang seperti ini memang harus kita perhatikan ya, Pak. Kadang Betul. kita pengen murah, malah jadi boncos. Jadi boncos benar. Nah, saya ini mungkin- kelebihan iya, dari benar. kita yang untuk bisa langsung datang secara fisik gitu ya. Betul. Nah, ini menarik Pak Anton. Nanti mungkin Betul. kita akan lanjutkan Ya. pembahasannya. Kita jeda dulu. Siap. Ya. Pemirsa LJ TV, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. POV Sudut pandang kita. Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Fun Walk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara. Banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan, ada kesempatan ikut lucky draw tur ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. PSMTI Fun Walk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan. Hai Alaska, kok bulu kamu rontok? Wah, ngeri banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan di rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya. Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. POV Sudut pandang kita. Sahabat LJ TV, kembali lagi bersama kami di POV dan masih bersama Pak Anton. Tentunya kita akan bahas tentang menarik mengenai travel fair. Yes. Dan bagaimana tipsnya untuk menghindari fraud. Nah, kita Ya. lanjutkan Pak Anton. Ya. Ini sebenarnya apa yang membedakan membeli paket wisata di Astindo Travel dengan membelinya melalui akun media sosial? Oke, mungkin saya ceritain dulu kali ya, mungkin sejarahnya apa sih Astindo Travel Fair tadi gitu kan, seperti itu. Jadi pemirsa Bapak Ibu semua, jadi Astindo itu adalah Asosiasi Travel Agent Indonesia, di mana sebuah asosiasi yang tentunya membawahi dan menaungi banyak travel agent yang berlisensi dan resmi di seluruh Indonesia gitu kan, seperti itu. Nah, Astindo sendiri kita punya satu program yang namanya Astindo Travel Fair, di mana di Astindo Travel Fair itu kita tuh membuat sebuah pameran consumer fair yang tentunya untuk masyarakat, dan tentunya di situ kita menawarkan paket-paket yang sangat menarik gitu kan, dengan harga-harga promo yang ada dan sebagainya gitu kan. Nah,
supaya jelas dulu nih pemirsa gitu ya, izin ya gitu kan. Nah, tapi apa sih yang membedakan antara membeli di Astindo Travel Fair dengan membeli di mungkin sosial media gitu kan, seperti itu. Sosial media juga banyak promo kok. Ada promo yang benar-benar promo gitu, walaupun bukan promo yang ekstrim yang akhirnya jadinya ujungnya fraud gitu kan ya. Nah, ada promo-promo juga gitu kan, program-program yang diberikan di sosial media tentunya. Nah, yang membedakan dengan kita adalah pada saat kita datang ke pameran kita di Astindo Travel Fair, di sana akan banyak promo dan tentunya kita bisa langsung bertatap muka yang saya bilang tadi di awal, ketemu dengan travel konsultan dari teman-teman travel agent yang ada yang berpartisipasi di pamerannya kita. Seperti itu sih, Mbak. Nah, ini tadi kita udah dengar nih, apa sih Astindo Travel Fair dan apa yang membedakannya. Lalu mengapa nih Pak Anton, Astindo Travel Fair ini bisa memberikan rasa aman dan kepercayaan lebih bagi masyarakat yang ingin membeli paket wisata? Ya, seperti yang saya bilang tadi, Astindo Travel Fair itu diorganize langsung sama Astindo. Dalam arti bahwa Astindo itu adalah payungnya dari teman-teman travel agent. Tentunya kita nggak sembarangan untuk ngajak travel agent untuk join sama kita. Kita mengkurasi dulu teman-teman yang bisa join sama kita. Dan kita memastikan bahwa mereka travel agent yang benar-benar punya rekam jejak yang baik untuk bisa bergabung join dengan kita, gitu kan, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentunya semua travel agent itu sudah berpengalaman memberikan paket-paket, bukan travel agent yang dalam tanda kutip baru, yang sembarangan dalam tanda kutip seperti itu, dan akhirnya memberikan servis juga yang nggak bagus, gitu kan, seperti itu. Jadi itu yang membuat kalau teman-teman datang ke Astindo Travel Fair pasti akan lebih aman sih dibanding dengan di tempat yang lain. Karena sudah terpercaya, langsung diorganize langsung dari Astindo sendiri. Betul. Dan mungkin tambahan sedikit gitu ya, Astindo Travel Fair ini juga sebetulnya sudah ada sejak 2011. Jadi udah boleh katakan udah berapa tahun? 15 tahun gitu ya. Sudah 15 tahun, dan besok ini kita juga akan ada pameran Astindo Travel Fair di bulan Agustus, 20 sampai 23 Agustus, dan itu adalah merupakan Astindo Travel Fair pameran kita yang ke-24 kalinya. Jadi tidak diragukan lagi, sudah berkiprah selama 15 tahun, dan ini otomatis kepercayaan masyarakat udah sangat baik kepada Astindo ini. Lalu menurut Pak Anton sendiri, apakah semua travel agent ini boleh ikut Astindo Travel Fair, Pak? Kan bagaimana juga proses memastikan peserta yang hadir ini memang terpercaya? Ya. Anggota Astindo di seluruh Indonesia, travel agent yang cukup boleh dikata reliable ya gitu, yang terpercaya gitu ya, yang trusted gitu kan, seperti itu ada banyak. Lebih dari 1.800 sekarang travel agent yang resmi, yang berlisensi, yang ada di bawah anggota kita, gitu kan, seperti itu. Sebetulnya Astindo sendiri mengizinkan semua travel agent anggota kita untuk bisa masuk, gitu kan, seperti itu. Nah, tapi nggak semua travel agent sebetulnya, tapi kita pastikan bahwa yang bisa gabung di Astindo Travel Fair itu adalah Astindo yang anggota Astindo, yang travel agent anggota Astindo yang sudah benar-benar terkurasi sama kita. Terus yang kedua, dari 1.800 itu pun kita juga mengkurasi lagi bagi yang seperti yang saya bilang tadi di awal. Jadi nggak semuanya bisa join karena memang bukan karena kita nggak mau gitu ya, tapi karena keterbatasan tempat juga sebetulnya. Jadi kan pasti kalau pameran kan cuma punya limited space gitu ya. Nah, kita dari yang 1.800 itu kita kurasi lagi, sehingga kita bisa dapatkan best of the best dari teman-teman travel agent tadi, gitu kan. Dan bagaimana mengkurasi, yang saya bilang tadi, kita lihat dari rekam jejaknya, kita lihat paling utama sih kita selalu melihat itu rekam jejaknya, dan kita itu selalu punya prinsip di Astindo itu zero complaint sebetulnya. Jadi dalam arti bahwa pada saat travel agent itu sudah membuat dalam tanda kutip banyak ulah, dalam arti bahwa mungkin dikomplain banyak nih, contoh dia bikin paket, tapi yang ini juga kan banyak haters ya, tapi benar-benar yang karena kesalahan dari travel agentnya yang ngaco seperti itu, kita akan pertimbangkan loh untuk kedepannya untuk bisa ikut di Astindo Travel Fair. Jadi nggak sembarangan bisa ikut gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk proses akurasinya itu biasanya memakan waktu berapa lama sampai akhirnya nanti travel fair ini, Astindo Travel Fair ini diadakan, Pak? Ya, Astindo Travel Fair sendiri persiapan kita tuh 3-4 bulan biasanya, karena setahun itu kita tuh punya banyak sekali program Astindo tentunya, dan pameran kita tuh ada 2-3 kali pameran. Nah, tapi kita juga tetap walaupun 2-3 kali pameran, kita butuh 3-4 bulan tuh untuk persiapan segala sesuatunya, karena tentunya kita pengen menampilkan sebuah pameran tuh yang berkualitas. Karena banyak sekali, mungkin kalau kita lihat banyak travel fair yang udah yang penting asal jadi bikin travel fair. No, enggak, kita nggak mau seperti itu, tapi kita selalu memikirkan ini berkualitas
kualitas. Kualitas dari travel agentnya yang join, kualitas dari harga paketnya, harga promonya, promo tiketnya, itu semua kita perhatikan A to Z-nya sih, seperti itu. Jadi kurang lebih 3-4 bulan sih. Kalau dari Pak Anton sendiri pengalamannya pada saat persiapan untuk melaksanakan Astindo Travel Fair, ini apa sih Pak kesulitan yang dihadapin dan seperti apa cara menghadapinya? Kesulitan paling utama sih adalah kalau kebetulan saya ketua panitia di Astindo Travel Fair gitu ya. Kesulitannya adalah bagaimana menghadapi teman-teman travel agent yang pengen join, jujur aja ya, gitu ya. Kadang-kadang karena kan banyak sekali, sedangkan kita punya keterbatasan space gitu kan seperti itu, dan kita hanya punya contoh 25 alokasi nih gitu untuk travel agent. Kadang-kadang kan yang ngantri itu bisa sampai lebih dari itu, bisa sampai 100. Kadang-kadang tuh ya dapat komplain dari teman-teman aja sih, itu sih yang pusing gitu kan. Tapi ya karena sekali lagi karena keterbatasan, akhirnya juga mereka mengerti sih gitu kan, seperti itu. Lebih ke situ sih, lebih ke ininya sih gitu. Tapi so far untuk secara sistem sebenarnya karena sudah berkiprah selama 15 tahun sudah sangat smooth dan sudah berjalan lancar sejauh ini ya Pak Anton. Pak Anton, infonya untuk Astindo Travel Fair ini BCA akan hadir dan ini akan menjadi nilai tambah di sana. Nah ini dari sisi keamanan kah, maksudnya seperti apa, mengapa kehadiran BCA ini menjadi sesuatu yang spesial pada Astindo Travel Fair kali ini? Iya. Bank BCA adalah merupakan bank partnernya Astindo dan khususnya Astindo Travel Fair, dan Bank BCA sudah bergabung bersama dengan Astindo itu sejak 2011. Jadi dari awal terbentuknya Astindo Travel Fair gitu ya sampai hari ini ya puji Tuhan kita nggak pernah ganti bank gitu ya, karena mungkin selama ini karena memang cocok gitu ya, gitu kan, bukan berarti gimana gitu ya. Sampai saat ini sampai tahun ke-15 kita masih menggunakan Bank BCA, dan saya percaya Bank BCA adalah merupakan salah satu bank yang terbesar di Indonesia tentunya. Dan kami Astindo sama BCA punya satu kesamaan yang saya bilang tadi sebelumnya. Astindo dan BCA punya prinsip yang sama. Kita menyelenggarakan satu event, kita nggak mau cuma bikin, ada yang pengen bikin euforia doang, atau cuma bikin asal jadi event, atau cuma pengen bikin yang penting asal jadi program gitu kan, seperti itu, banyak seperti itu kan, enggak. Tapi kita pingin membuat satu program yang berdampak buat masyarakat tentunya. Karena di dalam pameran kita sudah pikirkan tuh, ini airlines pun harus dapat yang terbaik, harga yang terbaik semuanya. Karena airlines yang join berpartisipasi dengan kita pun harus memberikan harga yang promo gitu kan, seperti itu. Nah itu salah satu message dari Astindo dan Bank BCA. Dan tentunya poin yang kedua, Astindo dan BCA sama-sama memiliki message yang sama. Kita nggak mau ada komplain, atau kita sebutnya selalu adalah zero komplain. Jadi kita pasti akan membuat semuanya itu nyaman buat masyarakat gitu ya untuk berbelanja, dan tentunya kami pastikan tidak ada penipuan gitu ya, seperti itu di dalam Astindo Travel Fair, karena tentunya BCA sangat menjaga ketat soal itu juga. Dan yang ketiganya adalah peranan BCA itu sangat luar biasa buat pameran kita juga, karena BCA juga memberikan banyak promo menarik, tambahan cashback gitu kan, tambahan promo yang akan bisa mengkoreksi harga tiket pesawat. Jadi di Astindo Travel Fair kita tuh udah berikan harga tiket yang terbaik, karena kita juga bekerja sama dengan airlines. Ada 21 airlines yang akan bergabung di Astindo Travel Fair besok nih, gitu kan, seperti itu. Ada 25 travel agent yang akan bergabung di pameran kita di Astindo Travel Fair di bulan Agustus 2026 besok. Dan tentunya juga dengan peranan Bank BCA akan menambah lagi dengan promo cashback hingga 4 juta rupiah. Nah itu bisa mengkoreksi harga. Jadi kalaupun kita udah dapat harga promo, udah dapat harga yang murah gitu kan, seperti itu, paket-paket yang murah gitu kan, menggunakan kartu kredit BCA dari Bank BCA, dan itu akan membuat harga lebih murah lagi karena akan dapat cashback lagi. Jadi berlapis-lapis yang kita berikan, dan itulah sebabnya kenapa kita sangat bersyukur kalau kita sama BCA bisa bekerja sama, dan tentunya untuk masyarakat untuk bisa mendapatkan harga yang terbaik di Astindo Travel Fair. Ini sebenarnya informasi yang sangat luar biasa yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman Eljon yang sebenarnya mungkin beberapa saat lagi ingin melaksanakan
perjalanan, Ya. ini bisa langsung datang di bulan Agustus ya Pak Anton. Betul. Nah kalau misalnya kita datang kan biasanya kebut apa lagi sih Pak yang kita dapatkan selain harga murah? Apa yang mungkin sambil kita menunggu kan biasanya ngantri tuh ya Pak. Apa hiburan yang mungkin kita bisa dapatkan pada saat kita datang ke Astindo Travel Fair? Ini pertanyaan menarik sekali nih gitu ya. Teman-teman, karena gini, kalau di Astindo Travel Fair itu mungkin sedikit berbeda konsepnya gitu ya. Karena kalau kita selalu sebutnya tuh di Astindo Travel Fair itu adalah one stop shopping. Jadi kita di sana teman-teman datang tuh pasti nggak akan bosen karena kita sudah menyiapkan semua semua secara lengkap ada di Astindo Travel Fair. Jadi kalau saya bilang tadi datang ke Astindo Travel Fair, kita bisa cari tiket murah, kita bisa jadi paket murah gitu kan, seperti itu. Ada airlines booth juga. Jadi airlines yang tadi 21, tapi nggak semuanya karena keterbatasan tempat gitu ya. Mereka akan ada beberapa airlines yang buka booth di sana. Jadi kalau pengen nanya soal, ini airlines favorit saya nih, saya mau nanya dong konfigurasi seatnya kayak gimana, in-flight entertainmentnya kayak gimana, atau mungkin detailsnya tentang apa dan sebagainya, bisa ngobrol sama orang airlinesnya langsung yang ada di pamerannya kita. Nah, selain itu juga kita juga masih banyak lagi karena di pamerannya kita itu ada tourism boat dari negara asing yang akan join di kita. Ada dari Taiwan, ada dari Macau gitu kan, ada dari Korea gitu kan, seperti itu. Ada dari China, itu ada NTO, kita sebutnya. NTO itu apa sih? National Tourism Office dari negara asing. Jadi mereka mempromosikan destinasi negaranya mereka. Jadi kita mau ke Taiwan, kita bisa nanya-nanya soal Taiwan tuh kayak gimana sih gitu kan, seperti itu. Itu ada di situ. Jadi ada informasinya ke kota-kota di Taiwan, ke kota-kota di Korea, mungkin ke Seoul, ke Busan dan sebagainya, atau ke kota-kota di China, ke Gansu. Ada provinsi baru yang menarik, ada Chongqing gitu kan, yang mungkin lagi menarik banget kan. Chongqing ada wilayah Gansu yang mungkin orang nggak gitu tahu gitu kan, itu apa sih gitu, itu di mana sih gitu kan. Nah, kita bisa datang ke sana, kita bisa tanya all information tentang destinasi itu di sana. Selain itu juga kita punya juga ada kita sebutnya travel related sih Mbak Gespi. Jadi yang berhubungan dengan perjalanan kita. Jadi tadi udah dapat tiket, kita udah dapat informasi, kita udah dapat paket nih tour gitu kan dan sebagainya. Dan yang keempat, kita juga bisa dapat ada koper. Karena kita juga ada kayak koper, itu join sama kita juga gitu. Ada wifi, kadang-kadang kita ke luar negeri butuh wifi kan, gitu. Itu join sama kita juga. Jadi ada semacam kayak travel essential gitu kan, dalam arti bahwa mungkin kalau butuh misalnya timbangan atau apa, itu juga ada di situ semua lengkap. Jadi semua kebutuhan perjalanan kita tuh lengkap ada di sana. Dan tentunya anak-anak juga nggak akan bosen. Kenapa? Karena pada saat datang di Astindo Travel Fair di kita tuh kita punya ada daily stage program, kita sebutnya ada di panggung kita itu ada banyak atraksi. Jadi biasanya kayak tahun-tahun yang sebelumnya kayak Taiwan tuh ada dancer dari Taiwan gitu kan. Terus waktu itu kita pernah yang sebelumnya juga ada dari Thailand gitu ya. Itu ada cabaret show loh. Cabaret show-nya itu kan kalau kita ke sana nonton mahal kan gitu. Kita datengin cabaret show-nya ke Astindo Travel Fair. Nah, jadi menarik sekali, banyak sekali yang bisa dieksplor di Astindo Travel Fair, dan tentunya ditambah lagi dapat cashback kan. Jadi harapannya Astindo adalah semua masyarakat yang bisa datang tuh bisa pulang tuh dengan happy, lengkap, happy-nya tuh lengkap gitu kan, secara global lah, seperti itu. Wah, menarik sekali nih Pak Anton. Jadi ini nggak ada alasan lagi kenapa kita harus beli kenapa kita nggak langsung datang aja ke Astindo Travel Fair. Nggak ada alasan lagi kayak nanti di sana nunggunya males, masih lebih cepat online misalnya. Kita kan bukan membenci online, tapi di sini kan kita bisa lebih jelas, kita menghindari namanya penipuan, kita bisa lihat secara fisik, dan juga udah dipastikan di tempat ini kita banyak entertainment yang kita bisa nikmatin. Dan tadi ada promo-promo juga, ada koper gitu ya Pak, terus wifi. Nah, ini promo-promo ini saya juga pengen tahu lebih banyak, tapi Pak Anton kita harus jeda dulu. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Sahabat Eljon TV, tetaplah bersama kami di POV. POV, sudut pandang kita. Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV.
hotel yang level menengah, bahkan Halo Mas Reza, apa kabar? Tunjukkan pesona, kecerdasan, kepedulian, dan dedikasimu dalam mempromosikan pariwisata Indonesia melalui ajang Putri Pariwisata Indonesia 2026 dengan tema Sustainable Tourism. Ini bukan sekedar kompetisi, tetapi wadah bagi perempuan muda Indonesia untuk menjadi duta yang menginspirasi, melestarikan budaya, serta menggaungkan pariwisata berkelanjutan ke tingkat nasional maupun internasional. Daftar sekarang di link bit.ly/ppi 2026. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp official Eljon Pageants 088 8606 1888 atau 089 523 268 053. Mari wujudkan mimpi, bawa suara daerahmu, dan menjadi bagian dari generasi yang mencintai Indonesia melalui pariwisata yang berkelanjutan. Jadilah Putri Pariwisata Indonesia selanjutnya. Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di POV, Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. dia tersebut. Oke, jadi pemeran cowoknya ya, bukan pemeran ceweknya ya? Iya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku apa? Aduh, jangan dong, ramennya. Hancur. TOP, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. Setiap tempat punya cerita. Mengeksplorasi tempat bersejarah, menggali kisah, dan menelusuri setiap peninggalan peradaban dari masa ke masa. Masjid ini namanya dulu bukan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Mas Nana. Bukan ya. Oh, siap. Masjid ini dulu namanya Masjid Agung Pakungwati. Masjid Agung Pakungwati ya, teman-teman. Saksikan perjalanan yang membuka mata. Jejak Kisah, Sabtu 16.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Eljon TV. POV, sudut pandang kita. Ya, Sobat Eljon TV, kembali lagi di POV. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita mengenai promo. Nah, promo-promo ini yang tentunya sangat dinantikan oleh konsumen gitu. Apa aja sih nanti yang ditawarkan Astindo di Travel Fair, kan pasti gitu ya Pak? Nah, Pak Anton boleh jelaskan Pak, ini paket promo apa yang akan kita dapatkan nanti? Oke, ini yang mungkin ditunggu-tunggu sama kita semua kali ya, sama masyarakat. Apa sih? Karena tentunya banyak juga yang sudah menjadi customernya dari Astindo Travel Fair. Jadi karena yang menjadi followernya kita lah ya, dalam arti seperti itu tuh banyak gitu kan. Mereka tuh kadang-kadang suka pada DM saya juga gitu. Pak, promonya apa sih kali ini? Karena kan promonya pasti beda-beda. Nah, itu pertanyaan yang sangat menarik. Nah, di Astindo Travel Fair kali ini, mungkin saya jelaskan juga ya, Astindo Travel Fair kita besok ini akan dilaksanakan di Mall Peak Avenue, yaitu tanggal 20 sampai dengan 23 Agustus 2026 gitu. Nah, di dalam Astindo Travel Fair kali ini kita bekerja sama sekali lagi dengan yang tadi banknya BCA. Kenapa penting? Saya pertegas sekali lagi karena jadi teman-teman yang belum punya kartu kredit BCA masih ada waktu nih apply sekarang, karena pada saat kita punya kartu kredit BCA nanti akan ada banyak promo tambahan cashback yang sangat menarik yang bisa dinikmati sama teman-teman dan masyarakat. Nah, di Astindo sendiri kita seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di yang sebelumnya gitu ya, bahwa kita tuh disupport sama 21 airlines yang akan support kita dengan 25 travel agent, di mana mereka memberikan harga khusus buat kita. Jadi untuk airlines yang join sama kita itu kesepakatannya adalah mereka nggak boleh main asal join doang gitu kan, main cuma numpang nama doang, enggak. Tapi kita punya agreement sama mereka bahwa mereka harus memberikan harga promo. Jadi kalau istilahnya tuh ada tier-tier gitu ya. Tier satunya mereka tuh harus diberikan ke kita. Jadi kalau kita terbang misalnya contoh Singapura aja itu biasa tuh ada kelas-kelas promo Mbak. Gitu. Nah biasanya tuh kan kadang-kadang kelas promonya nggak dibuka. Nah di kita tuh
kita memastikan bahwa kelas promo itu dibuka. Nah, tapi juga saya disclaimer dulu ya, gitu kan, jangan sampai juga nanti banyak yang suka kecewa. Kok gimana sih, katanya jadi dijanjiin katanya bahwa akan ada promo-promo, tapi kok saya nggak dapat harga promo. Pada saat saya cek, serius ya, tanggal berapa? Jadi periodenya periode blackout date, dalam arti bahwa periode Christmas atau New Year gitu kan, jadi high season. ya maksudnya all and new di sana, ya iyalah gitu kan, itu blackout date ya, jadi agak susah karena airlines juga punya ketentuan semuanya, apapun juga promo-promo itu pasti tidak berlaku untuk blackout date. Jadi harus saya disclaimer terlebih dahulu nih supaya nggak simbang siur nih gitu kan. Tapi yang jelas airlines itu kan memberikan harga promo. Travel agent juga memberikan harga-harga paket-paket yang terbaiknya gitu kan, promo-promo yang terbaiknya untuk paket turnya gitu. Nah, ditambah lagi dengan pada saat tadi saya bilang pada saat pakai pembayaran menggunakan kartu kredit BCA, itu kita akan mendapatkan promo cashback. Nah, cashback ini yang suka ditanya, berapa banyak cashbacknya, berapa banyak. Kali ini saya cuma pengen bilang sama Bapak Ibu semua pemirsa, kali ini promonya kita sangat menarik gitu. Karena kenapa? Karena promonya kita up to sampai 4 juta. Mungkin saya bocorin sedikit deh, spill. Ini sebetulnya belum boleh, tapi nanti biasanya di sosial medianya kita nanti pasti akan muncul informasinya, tapi mungkin saya bocorin sedikit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman belanja nih transaksi misalkan sampai 8 juta gitu ya, itu akan mendapatkan cashback sebesar 500.000 gitu. Kita start dari yang 500.000 gitu kan, seperti itu. Nah, nanti ada tiernya lagi gitu kan. Pada saat kita nasabah prioritasnya BCA gitu kan, pada saat kita belanja misalnya sampai dengan 30 juta transaksi, kita akan mendapatkan cashback sampai 4 juta gitu. Jadi banyak sekali, itu baru cashback, promo cashbacknya. Belum lagi yang kedua masih ada lagi kalau kita pakai pay later, cicilan gitu kan, seperti itu. Kita mau pakai pay later, kan sekarang lagi zaman pay later atau apa-apa, pay later gitu kan. Nah, dari My BCA kita, saya nggak punya kartu kredit gitu kan, tapi saya punya rekening BCA gitu kan, seperti itu. Pakai dengan My BCA, ada pay later, transaksi minimal 5 juta dapat cashback 500.000. Ngebayang nggak? Jadi kita belanja dapat cashback lagi, ibaratnya tiketnya udah murah, kita bayarnya 5 juta, dapat 500.000 lagi pengembalian. Jadi itu berlapis gitu kan. Nah, terus udah gitu yang ketiga, kalau misalnya teman-teman punya kartu kredit Amex, kan ada juga yang nasabahnya kita, nasabahnya BCA atau customernya Asindo Travel Fair gitu ya, yang punya kartu kredit Amex, itu kan Amex itu punya rewards point, namanya MR point. Kita bisa bayar nih pakai poinnya gitu kan, sekian, misalnya poinnya sekian ratus atau berapa gitu ya, kita pakai ini gitu kan semua untuk beli tiket. Jadi harga tiketnya itu sekian pakai poin gitu kan, seperti itu. Nah, nanti pada saat kita pakai dengan poinnya MR Amex itu dapat pengembalian full 100% dari poin kita dikembalikan lagi. Jadi dengan kata lain gratis sih, kalau menurut saya gratis sih. Tapi itu khusus hanya untuk yang nasabah untuk pemegang kartu kredit Amex-nya BCA. Nah, ada lagi, masih banyak lagi sih gitu. Ada lagi cicilan, Mbak, gitu kan, seperti itu. Nah, itu bisa menarik juga. Hari gini kan kadang-kadang kita butuh cicilan nih buat liburan gitu kan, seperti itu. Nah, cicilannya itu 0%. Jadi nggak ada bunga, 0%. Bisa cicilan dengan tenornya 3, bisa 6 bulan atau bisa 12 bulan. Jadi teman-teman bisa milih sendiri deh, mau lebih hemat ya udah yang 12 bulan gitu kan, seperti itu. Dan 0% kok gitu kan, seperti itu. Jadi aman. Gitu, berarti ini benar-benar dikasih kesempatan kita untuk jalan-jalan ya Pak sama Astindo Travel Fair. Karena pemirsa kita tuh datang dikasih cashback. Terus misalnya kita terkendala budget, tenang aja, ada cicilan ada gitu kan, pay later. Betul. Dan pay later dikasih lagi cashback berapa lagi. Persen gitu. Jadi kan ini sebenarnya kita pintar-pintar untuk menanya apa yang kita dapatkan. Nah, itulah mungkin salah satu kelebihan kenapa kita harus datang ke Astindo Travel Fair. Kita tidak membenci online, tapi ini lebih ke arah rasa aman nanti yang didapatkan oleh para konsumen. Nah, berbicara soal rasa aman nih, Pak Anton. Sebelum kita membeli paket wisata, apa saja sih yang harus kita tanyakan gitu kepada travel agent agar tidak ada biaya tersembunyi atau ketentuan yang merugikan? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik nih, karena banyak sekali juga kan teman-teman, saya nggak bisa pungkirin bahwa sekarang itu tuh kita punya beberapa paket ya. Mungkin ada paket yang premium kita sebutnya, ada juga paket yang orang-orang pada bilang paket backpackeran. Travel agent kita juga banyak kok yang jual sekarang paket backpackeran, karena nggak bisa dipungkirin rasanya itu juga
yang saat ini dicari masyarakat gitu kan. Tapi teman-teman jangan sampai berpikirnya gini, oh saya beli paket backpackers tapi saya mau dapat yang premium gitu kan. Itu juga, nah itu juga yang suka menjadi miskomunikasi, salah paham tuh gitu. Dan ujung-ujungnya apa yang terjadi ya, kita dikomplain travel agent, kasihan ya nasib travel agent gitu kan, kadang-kadang dikomplain gitu. Tapi kadang-kadang ya gimana pun juga segala sesuatu kan pasti ada hitungannya. Nah makanya pertanyaan yang menarik dari Mbak Gesbi, pada saat kita sebelum membayar membeli paket itu, penting buat kita masyarakat tuh untuk tahu detailsnya apa sih. Kadang-kadang gini loh, ini memang ada masyarakat gimana pun juga saat ini mencari paket yang murah banget gitu ya, yang ekstrim banget, yang murah banget gitu. Memang kita juga akhirnya menyediakan gitu, tapi bukan scamming gitu kan, tolong dicatat, bukan scamming. Kita menyediakan, tapi teman-teman ketahuin bahwa kalau murah itu pasti ada konsekuensi. Contoh misalkan pesawat yang kita pakai pesawat budget, contoh misalkan gitu kan, Korea kita ada pakai dengan ada budget airlines yang sekarang baru dari Korea, saya nggak sebut karena nanti iklan jatuhnya, nggak bercanda gitu ya. Nah terus dari kita pakai dari pesawat budget airlines gitu kan, seperti itu, dimana pada saat budget airlines bagasinya juga limited. Kadang-kadang kita pikir, kok bagasinya cuma 10 kilo, kok bagasinya cuma ini, dan semua nggak cukup. Akhirnya kita harus tambah bayar kan, gitu kan, seperti itu. Nah, harapannya kita adalah bagasinya 30 kilo. Nah, itu jadi salah mengerti tuh, gitu kan. Terus yang kedua, kok saya dibohongin nih, gitu kan. Karena kenapa? Karena kok di situ saya nggak dapat makan loh, gitu kan. Di situ memang meals not included, padahal ditulis gitu. Nah, tapi akhirnya pada saat dia menjalani tour itu, dia komplain karena dia ngerasa dia dibohongin gitu loh. Sedangkan padahal itu ada semua di regulationnya, ada semua di term and conditionnya. Jadi penting buat masyarakat kita Indonesia untuk bisa membacalah gitu kan, seperti itu term and conditionnya, mengetahui lah. Kalaupun bingung bisa bertanya sama konsultan, travel konsultannya, ini masuknya apa aja ya. Dan dibaca biasanya kan kalau kita lihat ada di penawaran tuh ada included dan not included. Nah bacalah yang includednya apa aja, yang not includednya apa aja. Jadi supaya kita bisa clear, jelas, dan kita bisa tahu, oh ya memang saya bayar segini, saya dapatkan segini gitu kan, dan kita juga bisa mengukur budgetnya kita dan juga kita nggak komplain sih ke depannya. Itu sih tipsnya sedikit dari saya. Wah, tips dan trik ini memang kita harus terapkan nih bagi pemirsa, karena memang hal-hal yang kita nggak baca sebenarnya itu yang membuat kita jadi merasa kok saya dikenakan seperti ini, padahal itu sudah disampaikan. Mungkin untuk tips kedepannya kalau tidak mengerti bisa ditanyakan gitu kali ya Pak Anton, karena kan banyak orang yang kayak ada istilah-istilah mungkin dari travel yang menurut dari travel orang harusnya konsumen sudah paham, tapi memang nggak semua konsumen memahami istilah tersebut. Nah mungkin ini tips juga sedikit, karena saya juga pernah seperti itu. Jadi kayak ngerasa kok ini saya nggak dapet gitu, tapi memang sebelum kita komplain ada baiknya kita tanya gitu. Misalnya kayak ini kalau ini kurang kenapa ya, apa memang nggak ada di daftar ini ya, bisa tanya ke travel agentnya gitu ya Pak Anton. Jadi kita nggak merasa dibohongin seperti itu. Nah ya Pak Anton, kan kalau tadi udah tips dan trik nih supaya kita nggak merasa kayak ada biaya tersembunyi. Nah ini mengapa nih Pak Anton sebenarnya kayak masyarakat sebaiknya tidak mengejar harga murah saja, tapi harusnya mempertimbangkan kualitas. Karena tadi kan ada yang sebenarnya dikasih backpackeran nih kalau mau harga murah, tapi ya kualitasnya seperti itu. Nah, kenapa sebenarnya ya jangan harga murahnya aja yang dicondongkan, tapi ke kualitas perjalanannya. Benar. Ini pertanyaannya sangat menarik dan penting banget buat diketahui masyarakat. Kenapa? Karena sekali lagi kita cuma ngejarnya harga murah, promo, pokoknya ada harga murah di mana nanti langsung beli. Akhirnya menyesal kemudian hari juga gitu. Saya bukan berarti ini mengecilkan atau kok nggak sinkron dengan apa yang tadi kita ngomong ya. Kalau kita ngomong tadi ini paket murah gitu kan dan sebagainya. Tapi saya juga memberikan edukasi buat kita semua bahwa memang ini ada penawaran paket murah. Tapi juga yang saya bilang tadi di pameran tuh sebenarnya nggak semuanya tuh paket murah doang kok. Jadi memang ada harga yang normal tiket kita juga bisa jual di sana gitu kan, seperti itu. Tapi dapat promo juga, dapat cashback juga gitu kan, itu juga mengkoreksi harga. Kenapa saya bilang teman-teman juga perlu untuk mengconsider, nah ini harga murah atau ini pakai harga yang normal, tiket gitu ya, tiket yang murah atau tiket yang normal, karena semuanya itu pasti punya konsekuensi, gitu. Pasti punya konsekuensi. Nah itu yang perlu diketahui masyarakat.
tiket murah, saya sebut tiket murah ya. Kalau tiket murah, tiket yang promo banget gitu ya, murah banget nih tiket gitu. Memang real, bukan scamming. Catatannya tadi dari airlines memang sedang memberikan promo. Tapi perlu dibaca dulu term and condition-nya. Pertama, biasanya tiket murah itu bagasinya limited yang saya bilang tadi. Jadi kita lihat nih, ngukur nih kitanya nih. Nih kalau gua traveling gitu ya, gua belanja nggak sih di sana? Akhirnya ujung-ujungnya tambah bagasi, akhirnya jadi tambah mahal gitu kan, seperti itu. Terus yang kedua, saya tuh tipikal orangnya itu bakal yang on schedule bahwa pasti akan berangkat, atau saya nggak berangkat nih gitu kan, kadang-kadang gitu kan. Nanti kadang-kadang kan ada juga yang udah mendadak, aduh saya harus ada meeting, saya harus ada apa dan sebagainya. Orang yang nggak fleksibel kayak gini buat saya kurang pas untuk bisa beli tiket yang promo. Karena kenapa, pada saat kita beli tiket promo, tiket itu biasanya punya ketentuan no change, no reschedule, nggak bisa change date gitu means ya. Terus udah gitu nggak bisa reschedule, nggak bisa reroute, dan no refund gitu. Nah akhirnya apa yang terjadi, mau atau tidak mau kita harus dipaksakan untuk harus pergi, atau kalau enggak ya hangus gitu kan, seperti itu. Kalaupun memang ketentuannya tiket, karena sebenarnya tergantung dari tiket price policy. Jadi setiap harga itu punya tiket price policy. Ada yang strict banget nggak bisa refund, tapi ada yang bisa refund, tapi harus nambah bayar, dan akhirnya nambah bayarnya tuh lumayan mahal loh gitu. Jadi upgrade-nya mahal gitu kan, ujung-ujungnya jadi kita yang dirugikan. Jadi banyak policy yang kita harus tahu di mana harga itu promo. Jadi teman-teman harus mengecek, mengetahui, dan menilai diri sendiri gitu. Saya nih bisa nggak ya besok berangkat gitu kan, seperti itu. Kenapa saya bilang seperti ini, supaya kita tidak salah gitu kan. Kecuali kalau sakit sih, kadang-kadang kita nggak bisa pungkirin ya gitu kan. Kalau tahu udah beli tiket promo, tahu-tahu aduh sakit, nggak bisa terbang dan sebagainya. Itulah sebabnya juga saya mungkin mengajar, mengedukasi juga perlu untuk pada saat kita perjalanan traveling, apalagi traveling yang kompleks gitu kan, ke negara yang mungkin yang jauh dan sebagainya, yang agak long haul dan sebagainya, perlu untuk membeli paket travel insurance juga Mbak gitu kan, supaya pada saat kita mungkin nggak bisa berangkat karena ada sesuatu dan lain hal yang urgent gitu kan, seperti itu, kondisi sakit atau mungkin ada kedukaan juga kan, pernah ya misalnya kayak gitu dan sebagainya. Nah itu biasanya tuh travel insurance akan memberikan penggantian buat kita. Seperti itu sih, penting sekali. Nah gitu. itu kalau dari penjelasan Pak Anton, ini kita berarti harus bisa menilai diri, sikap kita seperti apa, kebiasaan kita suka belanja kah, atau seperti apa, kita nggak butuh bawa barang banyak kah, gitu. Nah ini kalau untuk umur, dari umur sendiri itu berpengaruh nggak sih Pak? Jadi kita ada tipe-tipe promo apa yang sesuai dengan umur yang dimiliki oleh konsumen tersebut? Ya, kalau soal umur, kalau saya pengalaman berdasarkan experience ya, itu sih nggak ada masalah sih biasanya gitu kan, dengan tiket murah gitu kan, seperti itu. Apalagi kalau mereka udah retired, biasanya kan mereka punya lebih banyak waktu ya gitu kan, seperti itu. Nah tapi kalau saya lebih memikirkan adalah kenyamanan buat mereka sih gitu kan. Kalau tiket nggak ada masalah, tapi kalau paket tour mungkin yang mungkin cukup masalah gitu kan. Kenapa? Karena saya sendiri punya travel agent, dan saya juga punya banyak customer saya yang orang yang sudah cukup berumur gitu ya. Biasanya mereka tuh nggak kuat jalan. Jadi kadang-kadang kalau yang saya bilang tadi, tiket nggak ada masalah, tapi mungkin paket tournya kita perlu untuk bisa declare sama travel consultant-nya bahwa ini saya bawa orang tua loh gitu kan, seperti itu, yang udah elderly seperti ini, dan mungkin juga perlu untuk dibicarakan. Nah, itulah sebabnya saya bilang perlu untuk komunikasi dengan travel consultant. Biasanya saya butuh wheelchair nih buat orang tua saya gitu kan. Jadi, dan biasanya travel agent akan menyiapkan wheelchair, ataupun kalaupun memang di negara tersebut sulit mendapatkan wheelchair, biasa kita sudah provide, ya udah nanti dibawa wheelchairnya dari kita masing-masing. Nah tiket pesawat juga seperti itu gitu kan. Kalau misalnya elderly, saya sarankan mereka untuk request sama travel consultant, sekali lagi, oke, saya mau beli tiket Jakarta, say New York misalnya, atau seperti itu, dan karena saya bawa elderly, saya request wheelchair. Jadi mereka udah input di sistem, jadi pada saat di airport itu udah disediakan wheelchair buat orang tua kita. Gitu sebenarnya sih. Kita harus melihat kebutuhan kita, balik lagi ke kebutuhan. Terakhir, pertanyaan terakhir nih Pak Anton, singkat saja, apa langkah yang perlu dilakukan untuk industri travel dan masyarakat agar ekosistem pariwisata digital ini semakin aman dari fraud dan penipuan online? Oke, saya bicara dari masyarakat dulu ya, tentunya dari masyarakat dulu. Penting buat masyarakat kita Indonesia untuk kita sama-sama untuk benar-benar banyak membaca, banyak mendapatkan informasi, banyak untuk ngecek gitu kan, dan menanamkan dalam diri kita
sendiri nih, kalau saya gitu kan, hati-hati dengan penipuan. Jadi pada saat kita sudah terpatri dengan pemikiran bahwa hati-hati dengan penipuan, bukan berarti kita nggak percaya orang ya gitu kan, seperti itu. Tapi ada self protection dari diri kita sendiri juga bahwa oke, saya mau memastikan bahwa ini aman ya gitu kan, walaupun itu kita kenal, walaupun itu teman dan sebagainya gitu ya, tapi tetap kita juga self protection tetap ada, ini benar kan gitu kan, ini make sure kan dan sebagainya, dan untuk dicek dan sebagainya. Itu yang pertama untuk masyarakat sih, untuk lebih banyak untuk ngecek lah gitu kan menurut saya. Nah, untuk teman-teman travel agent juga tentunya kalau saya menghimbau untuk teman-teman travel agent untuk lebih banyak memberikan edukasi dan juga tentunya memberikan memberikan paket-paket penawaran dengan platform yang jelas gitu, yang baik gitu kan, dan tentunya yang bisa dipercaya gitu kan, seperti itu. Nah, supaya benar-benar kita against terhadap fraud, terhadap scamming gitu kan, seperti itu. Saya percaya pada saat kita bekerja sama, travel industry juga bekerja sama dengan masyarakat, dan saya percaya bahwa scamming itu nggak mungkin ada. Scamming itu mungkin ada karena kecerobohan kita, karena ketidaktahuan kita, karena mungkin kita terlalu yang tadi di awal gitu ya, mungkin cuma tahunnya tergiurnya dengan ini murah banget, akhirnya bablas saja, udah hajar, mumpung murah, tapi nggak ngecek dulu. Murah boleh murah, tapi tolong dicek dulu, benar-benar ini benar-benar yakin nggak. Buat saya kalau misalnya memang itu udah nggak wajar, kok murahnya nggak wajar ya gitu kan, seperti itu tolong hati-hati gitu kan, seperti itu. Dan mendingan ngecek dulu, jangan sampai nanti ujung-ujungnya zonk dan merugikan kita semua. Dan harapan saya ke depannya adalah pada saat kita sekali lagi semuanya sadar, dan saya percaya nggak ada lagi penipuan yang bisa kita alami atau terjadi, seperti itu sih. Karena sebenarnya Pak Anton, penipuan itu ada karena ada kesempatan, kita yang kasih kesempatan untuk ditipu. Jadi supaya kesempatan itu ada, baiknya kita para konsumen, masyarakat lebih detail lagi. Baik, terima kasih Pak Anton Sumarli, Vice President Astindo, atas waktu dan pemikiran serta pandangannya yang sangat mencerahkan dalam diskusi kita hari ini. Ya, baiklah sahabat Eljon TV, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Dan update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljonnews.com. Dan ikuti juga sosial media kami di @eljonnews, @eljontv.official. Dan akhir kata, saya Gesmi Sitanggang pamit undur diri. Eljon TV, pioner televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.